semua, saya Rina Kartika, mahasiswa PPG kategori 1 2022 jurusan Bisnis dan Pemasaran Universitas Negeri Malang. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rita belum menjawab salam. Selamat pagi Rita. Selamat pagi. Iya. Gimana, sehat semua ya anak-anak? Ayo Wan, minta tolong untuk disiapkan teman-temannya, berdoa dulu Wan. Siap Bu, siap Ya. Bu Nana. Oke teman-teman, ini lapor agaknya mulai pembelajaran dengan Bu Nana. Oke, kan dulu langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan masing-masing. Semoga ilmu yang diberikan Bu Nana nantinya bisa bermanfaat. Doa dipersilakan. Doa selesai. Monggo. Ya, terima kasih Wan. Gimana anak-anak? Kalian udah pada sarapan? Sudah Bu. Sudah Bu Guru. Kayaknya Bu, ada camilan. Belum Bu, belum. Nur Latifah itu bilangnya belum, tapi suaranya so kenceng teriak-teriak kayak gitu. Delapan lantang Bu. Aduh. Reddit gimana Reddit? Salat Ya, subuh ya, Bu. nggak ketinggalan? Ya. Rahmat, sebentar Izin ngopi, anak-anak, nanti sebelum Bu Nana masuk ke materi, Bu Nana absen dulu ya. Siswanya Bu Nana 11 anak, tapi kok kayaknya ini saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lengkap. Wajahnya juga sama. Tak pikir nggak ada jokinya nih. Wan hadir ya Wan? Wan hadir, ada Rahmat hadir. Reni hadir. Hadir Bu. Oke, Mimin ini. Mimin hadir, Min. Mimin gak ada suara deh, Min. Buka. Nah, Mimin bawa bekal Hadir, apa? Bu. Bawa bekal toh? Bawa tahu. Oh, tahu. Nur Latifah, ini artis kita di kelas ini. Nur hadir. Bu namanya Nur Hayati. Ayo ngono kuwi aku kok duwe murid kok koyo ngene iki. Aduh Nur, aja pacaran ae Nur. Nur ya Allah. Fokus le sinau. Nurul. Hadir. Hadir. Iki bocah sing paling ayu. Maaf Bu, tadi terlambat. Heeh, wis ra apa-apa. Wahyu. Hadir Bu, hadir. Rina. Reddit Rifka. Ya Rifka ini muridnya Bu Nana sing paling Hadir, ganteng Bu. ini. Allah, anak musola ini. Rustam. Hadir Bu. Sip, lengkap 11 anak Bu Nana hadir semua. Materi kemarin kita sudah membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha ya nak ya. Kemarin kalian sudah melakukan wawancara segala macam wawancara. Cuman yang presentasi kayaknya belum semua kemarin ya untuk karakter yang wawancara pengusaha itu ya. Terus nggak apa-apa, Bu Nana skip dulu. Kemarin kayaknya Reddit belum presentasi deh untuk yang hasil wawancara Reddit. Terus di data Bu Nana itu ada Reddit, kemudian ada Rustam, ada Mimin, bertiga ini kemarin tugasnya udah diselesain belum? Reddit, Mimin, sama Rustam yang kemarin wawancara ke pengusaha itu. Sudah Bu. Kalau sudah, Sudah Bu. Mimin sudah. Tiga ini belum ada nilainya soalnya untuk yang wawancara kemarin. Belum Bu. Mimin jangan malas-malas ya Min ya, agak semangat ya. Berarti ada 3 anak yang kemarin belum wawancara, belum presentasi hasil wawancara, nggak apa-apa yang lainnya sudah. Cuman karena target ibu hari ini tak skip dulu ya wawancaranya ya. Saya Bu. masuk ke materi baru, nyambung dengan materi kemarin kalian wawancara dengan pengusaha. Wawancara dengan pengusaha itu kan yang kemarin kalian dapatkan, kalian tergambar kan tentang oh orang punya usaha begini karena dia kemarin habis kena PHK.
oh orang usaha ini karena kemarin dia usaha yang satunya akhirnya bangkrut, itu udah dapat ilmunya ya kemarin dari hasil wawancara ya. Sudah Bu. Sudah semua? Sudah Bu. Sekarang kita masuk ke peluang usaha ya nak ya kan? Ini Guna coba tampilkan PowerPoint-nya. Itu, jadi kita akan membahas tentang hasil kemarin itu kalian wawancara dengan pengusaha. Berarti kalian sudah tahu, oh seorang pengusaha itu dia mengambil keputusan membuat usaha ini karena kena PHK, mengambil keputusan ini karena dia bisa jadi kemarin itu bangkrut usaha yang satunya. Itulah kemarin yang kalian presentasikan ke Bu Nana ya, yang kalian hikmah yang bisa diambil dari wawancara kemarin. Nah ini sekarang kita akan masuk ke materi menganalisis peluang usaha gitu ya. Menganalisis peluang usaha itu gimana caranya seorang pengusaha itu kemudian nanti memutuskan bahwa oh iya saya mau usaha ini, oh iya saya memutuskan untuk usaha ini gitu. Karena nggak bisa. Nah, seorang pengusaha itu ketika dia mau membuat satu bisnis, dia tiba-tiba memutuskan, jualan bakso loh, dianalisa dulu, ada nggak nanti pembelinya? Orang-orang itu pada suka bakso atau enggak gitu. Nggak bisa moro-moro langsung kita memutuskan, ya udah saya mau bisnis LM logam mulia gitu. Seperti Bu Nana ini kan bisnisnya logam mulia ya. Nggak bisa kalau tiba-tiba langsung bisnis logam mulia. Harus dianalisa dulu, kira-kira pas nggak, cocok nggak gitu. Bisa dipahami dulu ya prolog dari Bu Nana ya. Nah, Bisa Bu. oke. Nah, coba kalian simak ini. Definisi peluang usaha dulu. Upaya Ya, untuk Bu. mencapai tujuan yang Izin ke belakang ya, dengan berbagai sebentar. daya atau sumber daya yang dimiliki. Tujuannya keuntungan, uang, status sosial dan lain-lain. Sumber daya Kasih Rita. Jadi ini nak, kita belajar dulu definisi tentang peluang usaha. Peluang usaha itu kan terdiri dari dua kalimat. Ada peluang, ada usaha. Peluang itu kesempatan nak. Lah usaha itu apa? Usaha itu ada 3 pendefinisian. Usaha itu adalah salah satu upaya. Orang kalau mau mencapai sesuatu berarti dia harus melakukan satu aktivitas. Untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan gitu. Dengan apa? Dengan berbagai daya dan upaya sampai kemudian tujuan itu tercapai. Sama kayak kalian misalnya nanti kalian mau dapat nilai yang terbaik ketika kalian itu besok ikut tes PPG. Berarti harus ada upaya pencapaian dengan segala daya, sumber daya. Mungkin kalau memang harus diragati, dibiayai sampai kemudian tujuan kalian itu tercapai. Itu namanya usaha. Bisa dipahami? Nah, usaha itu nanti tujuannya sampai ke apa? Dia bisa menghasilkan uang, dia bisa menghasilkan keberuntungan, dia menghasilkan status sosial. Itu tujuannya dari sebuah usaha. Atau kalau misalnya mau dikaitkan dengan ibadah, seseorang itu melakukan satu usaha, apa yang ingin dicapai? Ya pasti ridho dari Tuhan yang paling tinggi dan surganya Tuhan. Jadi ada sebab akibat yang harus diupayakan oleh orang sampai kemudian tujuannya itu tercapai. Nggak ada orang itu ongkong-ongkong gitu ya, kakinya ongkong-ongkong terus moro-moro tujuannya tercapai. Ada orang ngirimin uang gitu ya, moro-moro ada orang ngirimin makanan, nggak mungkin kalau itu tidak dilakukan dengan satu upaya. Bisa memahami ya? Nah, tadi kan saya bilang orang usaha itu dia harus mengeluarkan banyak ya, sumber daya, ya tenaga, ya biaya. Apa itu? Ya tadi dia harus punya pengetahuan, dia harus punya skill, dia harus punya relasi yang luas, dia juga harus punya pengalaman gitu. Maka ya namanya hidup itu kan candra di muka gitu ya. Kayak kalian itu sekarang lagi belajar sama Bu Nana. Ini sebenarnya juga candra di muka untuk membentuk setelah kalian nanti memiliki pengetahuan, akan memiliki skill, nanti kalian rintis juga relasi. Kalau sudah, itu akan jadi pengalaman hidup untuk kalian, dan itu mahal pengalaman hidup, gak bisa dihargai dengan materi. Bisa dipahami slide yang pertama dari Bu Nana? Bisa Bu. Oke. Kemudian produk kita, usaha kita itu pun juga harus punya keunggulan di dalam bersaing. Jangan sampai kemudian nanti produk kita itu nggak punya apa ya? Siapa yang mau nyaingin kita? Wong produk kita itu ecek ewer kok, etek
kewer itu apa ya nak, nggak ada grade sama sekali gitu. Jadi kita harus punya grade tertinggi. Orang mau ngunggulin usaha kita itu nggak ada. Oke, makanan kita nggak enak, tapi tempat usaha kita misalnya Instagramable, kita punya poin yang bisa dipersaingkan. Kita unggul di satu titik itu. Instagramable-nya tadi kita lebih daripada yang lain. Nggak apa-apa lah makanan kita jelek misalnya. Nggak Instagramable, makanan kita enak, tapi parkiran kita luas misalnya. Jadi kita harus punya unggul dalam hal persaingan. Dia juga jangan bersifat sementara. Kayak orang apa aja kalau misalnya punya usaha bisnis. Usaha bisnis cuma sementara, kadang-kadang ya nggak telaten gitu, nggak bisa. Jadi seorang pengusaha itu nggak bisa kalau nggak telaten. Dia benar-benar harus telaten, harus membangun, merintis gitu ya. Ada nilai uang. Itu jelas ya, walaupun itu bukan tujuan akhir ya Bu ya, tapi ya orang itu kan kalau mau aktivitas itu kan harus ada nilainya ya. Kalau dia menjual ya nilainya adalah materi, kalau dia mau sedekah ya nilainya pahala. Jangan dicampur-campur itu, nanti ada nilai-nilai yang harus kita capai nih Bapak Ibu nih teman anak-anak. Kemudian yang terakhir, produk kita itu harus kreatif dan juga inovatif. Bisa dipahami? Slide yang kedua. Oke. Bisa Bu. Bu. Nah, Bu, pokoknya kalian saya drill dulu aja nak materi. Baru kalian ada belum diskusinya. Nih, cara praktis untuk cepat memiliki ide usaha. Ayo, minta tolong Reddit baca. Ya, Bu. Yang tegak Reddit, yang semuanya ke Reddit bacanya. Gini, Bu. Oke. Ya Bu, Ya. cara praktis untuk cepat memiliki ide usaha. Yang pertama, cobalah rute baru. Yang kedua, jalan-jalan ke tempat baru. Yang ketiga, selalu penasaran dengan hal-hal baru. Membaca buku, menjelajahi dunia maya, berinteraksi dengan pengusaha yang sudah berpengalaman. Ya, betul. Saiki pertanyaan lagi. Nur, apa hubungannya mencoba rute baru dengan ide usaha? Kira-kira menurut kamu? Ayo nak. Nurjana. Lah ngono. Tidur dulu itu Bu. Oh, Tidur Bu. Jenny. Oh, poin loh, nilai sikap loh itu Tidur, loh. tangi Nur. Nur Hayati Bu. Bu Nur mic-nya di off-kan. Saya mau menjawab Bu Guru. Ya wes, gak apa-apa. Iki sekalian guna masukkan ke Bunuh poin ya. nakal Bu. Anak-anak yang saya tunjuk dia bisa menjawab guna masukkan ke poin ya, ada poin tambahan. Ayo Nurul, apa hubungannya rute baru dengan ide usaha? Kalau kita jalan-jalan ke tempat baru Bu Guru, kita akan tahu hal-hal yang kita tidak pernah lihat. Jadi kita tahu, oh ternyata di sana ada tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang baru, ada orang-orang yang punya usaha yang baru, terus makanannya juga enak-enak, baru-baru Bu. Jadi kita bisa mencontoh dari situ dan mengembangkan dari situ. Seperti itu Bu Guru. Ya pinter, oh makmu ki koncoku, ya pantesan makmu pinter ya, kamu rada pinter. Salam buat makmu ya, Nurul ya. Nggih, Itu temennya Bu. Bu Nana itu. Ya wes. Yang kedua, bisa dipahami, betul jawabannya Nurul. Jalan-jalan ke tempat yang baru. Ayo Reddit, Reddit mau wis moco. Sekarang siapa ya? Siapa yang jawab? Yuk, boleh siapa yang mau ngangkat tangan? Saya Bu, Ayo, silakan, Ren. selalu penasaran dengan hal-hal baru. Karena kalau kita penasaran, pasti kita ingin cari tahu. Dengan mencari tahu Nomor itu, dua, Dok. Nomor dua, Oh, nomor Dok. Jalan-jalan dua. ke tempat baru. yang mana Bu? Membaca Jalan-jalan ke buku. tempat yang baru. Jalan-jalan ke tempat baru itu hampir sama kayak yang pertama. Jadi kalau kita jalan-jalan ke tempat baru, kita pasti akan menemukan hal-hal baru yang belum pernah kita temui. Dari situ bisa muncul ide, ternyata banyak hal yang baru yang bisa kita ambil untuk kita bisa punya ide baru untuk usaha. Misalnya di tempat kita nggak ada, kayak misalnya di Jawa Timur itu kan khasnya rawon ya Bu ya. Misalnya kita tinggalnya di Jawa Tengah, nah padahal di Jawa Tengah itu kan nggak ada rawon. Mungkin dengan kita mencoba rawon, terus akhirnya kita, oh ini unik ya, jadi bisa kita implementasikan. Itu mungkin Bu Nana. Ke Jawa Tengah gitu ya. Ingin rawon Bu. Reni.
Nomor 3, Rustam. Cobaan jawab, Rustam. Ayo, itu kemarin Rustam itu ketemu sama Bu Nana di pertigaan itu ngerokok loh. Enggak Bu, itu rokok. Jangan Ya, ulang kita- lagi. Cangkruannya di terminal loh, Bu Rustam, Bu. Bukan Bu, Nggak itu boleh bukan itu nak, rokok. pelanggaran ke sekolahan loh. Apalagi Rustam Kena ngajuin poin Bu KJP. kalau merokok Bu. Iya, Rokok, Rustam Bu. itu soalnya ngajuin KJP. Itu nanti bisa Bu, guna itu cabut bukan. itu. Rokok itu pelanggaran. Itu bukan rokok Bu. Nggak boleh lagi kayak gitu. Itu permen Ayo Bu. Rustam, nomor 3. Selalu penasaran dengan hal-hal yang baru. Memang sifat saya Bu, kalau selalu penasaran itu. Kalau saya jalan ke tempat yang lain, saya itu penasaran dengan hal-hal yang baru. Umpamanya kalau saya ke Taman Ragunan, nah saya itu kan melihat ini Bu, melihat danau Bu. Nah di sana itu belum ada fasilitas bebek-bebekan Bu. Saya pengen iya. bikin usaha bebek-bebekan Bu. Kan lagi kalau banyak orang pasti ada yang nyewa tuh Bu. Bagus nggak begitu Bu? Pinter. Bisa ya Bu ya? Ya, pinter. Iya, Ide itu aja, bisnisnya Bu, muncul ya. pas lagi danau gitu ya. Iya Bu. Membaca buku itu akan menimbulkan ide usaha yang baru. Siapa yang belum ya? Rifka ini anak musola ini, anteng banget ini anaknya. Ayo Rifka. Ya Ibu, membaca buku menurut saya membaca buku itu menambah wawasan. Jadi dengan adanya buku kita bisa mengetahui beberapa hal yang tidak pernah kita ketahui di dunia luar gitu. Contohnya kalau kuliner, dari baca buku itu beberapa kuliner yang lagi sekarang di Indonesia lagi marak itu Korea kan udah masuk nih Bu. Jadi kalau baca buku kita juga bisa baca resep-resepnya Korea. Jadi tanpa perlu ke Korea kita juga bisa makan tuh makanan Korea gitu Ibu. Oke, membaca buku itu kan memang ilmunya banyak ya. Ya Ibu. Jadi kan dari situ idenya akan muncul. Menjelajahi dunia maya, berarti ini lebih ke internet, lebih ke itu ya gitu. Sopo iki sih belum tadi ya? Yang belum ada poinnya. Nurjana Bu. Oh iya. Lita lagi. Lita Mana belum, itu Bu. tadi, Nur? Poin Lita wes, ini Bu buat itu Bu Nana, Bu. wes, Angkat ini tangan, wes. Bu. Bu, saya tadi kan izin ke belakang, kok dipanggil-panggil ini saya belum cawi loh Bu. Nggak dengar suaranya, nggak boleh lagi seperti itu nak. Bener iki Jan, bener-bener. Ayo kemarin ya Bu Nana, Rustam ketemu di pertigaan ngerokok, Rita ketemu di pojokan sana lagi pacaran lagi sama anak kelas MIPA 2 itu. Aduh. Kon prima dona Bu, pacarnya banyak, biarin. Saya nggak laku-laku Bu. Ayo, ya ampun, bocah iki, ya Allah, saking ibuke koncokku juga iki. Ya wis pacaran ambil aku Bu Nur. Bu Nur. Ayo wis rahmat. Nakal. Saiki sapa iki? Menjelajahi dunia maya iki mau Rita nih. Ibu nggak dengar? Jangan di-mute mic-nya, Bu. Iya, maaf. Jadi saat kita menjelajahi dunia maya, kita akan menemukan cara-cara praktis untuk mendapatkan ide-ide baru. Ide-ide baru, misalnya kita akan membuka usaha baru, kita bisa melihat cara-cara langkah-langkahnya yang ada di dunia maya. Seperti mau buat kue apa, misalnya mau buat pipik pisang dengan dengan pakai resep yang lebih unik supaya saat kita akan mencari ide-ide yang baru, jangan sampai di YouTube ya. Iya, lihat di YouTube di mana supaya kita menemukan ide-ide baru ya untuk pemasakan produk yang akan kita buat. Ya. Oke. Terakhir ini waktu Ibu mau habis ini. Terakhir, Mimin berinteraksi dengan pengusaha yang sudah berpengalaman. Ayo, piye iki? Kemarin kamu belum presentasi. Iya Bu, sakit. Terakhir ya Bu ya. Berinteraksi dengan pengusaha yang sudah berpengalaman. Dengan berinteraksi bersama pengusaha, kita nanti bisa
bisa punya ide, punya inspirasi supaya bisa sukses seperti pengusaha tersebut. Ya, pinter. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo, Nak. Kalau mau kenalan gimana sama tukang lempar? Ada pinter jawab. Wes, minggu depan ini materinya sedikit dulu tentang ide usaha. Minggu depan nanti saya akan menjelaskan lagi tentang ide usaha berdasarkan satu komunitas yang kalian punya. Nek anak basket nanti ide usahanya apa? Anak seni tari usahanya apa? Nanti ibu-ibu pengajian kira-kira ide usahanya apa? Gitu ya, Nak ya. Minggu depan ya, Nak ya. Kamu sudah mulai kerincing, ngerjain dulu tugas-tugasnya. Besok kalian tinggal presentasi. Gitu ya, Nak ya. Wes, Baik, Bu. istirahat. Masuk jam habis Bu Nana pelajaran siapa nanti? Pelajarannya Bu Sumro, Bu. Iya, Bu. Oh, surga. Wes itu. Oh. Wes sehat-sehat semua, catat. Nanti pakai masker kalau pas pulang sekolah. Wes kok main ojo cedek-cedek, cuci tangan segala macam. Wes gitu ya, Nak ya. Itu udah lapar juga, ini belum sarapan. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu besok lagi. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah Ibu. Terima kasih Bu Rina.